Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Baik, jumpa lagi dengan saya Irfan. Kali ini kita akan membahas teknik-teknik modifikasi perilaku. Masih ingatkah kalian dengan video tempo hari di mana kita membahas tentang modifikasi perilaku? Nah, kali ini saya menepati janji nih. Kita akan membahas tentang teknik modifikasi perilaku itu sendiri. Namun, teknik modifikasi perilaku itu ada banyak ya teman-teman. Kali ini kita cuma membahas satu saja, yaitu reinforcement. Mungkin sebagian dari kalian itu sudah sangat familiar ya dengan istilah reinforcement. Namun kita juga perlu membahas ini nih buat refresh kalian yang mungkin udah pernah tahu atau familiar dengan istilah reinforcement. Reinforcement itu sebenarnya istilah lainnya adalah penguatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya kita itu sebenarnya sudah pernah sih dapat penerapan reinforcement atau mungkin tanpa kita sadari kita menerapkan reinforcement atau kita menjadi bagian dari penerapan reinforcement itu sendiri. Namun sebenarnya seperti apa sih penerapan reinforcement itu? Reinforcement itu merupakan suatu pemberian tindakan terhadap seseorang yang tujuannya untuk menguatkan perilaku tertentu. Namun, reinforcement itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah positive reinforcement, yang kedua adalah negative reinforcement. Positive reinforcement merupakan pemberian tindakan, yaitu tindakan penguat yang tujuannya untuk menguatkan perilaku yang lain. Contohnya seperti apa sih tindakan penguat? Antara lain seperti motivasi, pemberian pujian, pemberian reward, atau mungkin hadiah. Nah itu tadi contohnya tindakan penguat. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian juga sering sih dapat kayak gini. Contohnya kalau kalian lagi di jalan raya nih, semisal jalan itu lagi macet. Nah kemudian kamu ketemu dengan seseorang yang bawa mobil yang mau keluar dari gang. Nah, kemudian kamu memberikan kesempatan pada sopir tersebut untuk lewat lebih dahulu. Secara nggak langsung, kamu mendapatkan positive reinforcement ketika orang tersebut mengacungkan tangan atau mungkin memberikan simbol seperti ini. Sip, atau mungkin terima kasih. Nah, itu adalah bukti kamu telah diberikan reinforcement. Karena apa? Memungkinkan di kemudian hari kamu mengulangi hal yang sama. Nah, atau mungkin contoh lain, ketika kalian masih kecil, kalian pasti pernah tuh disuruh beli sabun cuci sama ibu, ya kan? Nah, itu ketika kalian disuruh beli sabun cuci sama ibu, kemudian sebagian dari uang kembaliannya dikasih sama kalian. Nah, dikasih ke kalian. Nah, itu adalah bentuk reinforcement, bukan hadiah secara langsung sih. Nah, kalau reinforcement kita samakan dengan hadiah, mungkin kita akan kebingungan ya. Pada umumnya memang demikian. Banyak sekali orang-orang yang menyamakan positive reinforcement itu dengan pemberian hadiah atau reward. Tapi kalau reinforcement itu merupakan pemberian hadiah, mungkin kita kebingungan berapa banyak jumlah hadiah yang sudah kita dapatkan dalam sehari. Karena dalam sehari mungkin kita bisa mengalami proses penerapan reinforcement itu berkali-kali. Karena banyak banget contohnya, nggak hanya pemberian hadiah yang eksplisit berupa benda kayak gitu ya. Jadi mungkin berbeda. Sedangkan negative reinforcement itu kebalikannya dari positive reinforcement ya teman-teman. Kalau positive reinforcement itu pemberian tindakan berupa penguat, kalau negative reinforcement itu pemberian tindakan berupa pelemahan. Tapi keduanya memiliki tujuan yang sama antara negative reinforcement dengan positive reinforcement, yaitu untuk menguatkan perilaku tertentu. Nah, lalu bagaimana sih contohnya negative reinforcement dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalian pernah tuh diomelin sama ibu gara-gara kalian nggak mau cuci piring selesai makan. Atau mungkin kalian suka berantakin kamar tanpa mau merapikan kembali. Nah, kalau kalian diomelin sama ibu, itu kan tujuannya untuk menguatkan perilaku yang lain. Nah, itu tadi merupakan penerapan
negative reinforcement, yaitu karena tindakan kamu yang tidak sesuai, kemudian diberikan negative reinforcement oleh ibu berupa omelan itu tadi, tujuannya untuk menguatkan perilaku yang lain, yaitu mau merapikan kamar atau mau mencuci piring selesai makan. Itu tadi penguatan perilakunya. Nah, itu tadi merupakan serangkaian dari penerapan negative reinforcement yang dilakukan oleh ibu. Tanpa kalian sadari kan, bahwa ibu kalian itu sebenarnya sudah menerapkan negative reinforcement meskipun ibu nggak paham tentang modifikasi perilaku. Penerapan reinforcement ini sudah terbukti ampuh ya teman-teman. Oleh karena itu, para ahli sudah menggunakan reinforcement ini sejak dulu melalui berbagai penelitian sehingga dijadikan sebagai prinsip dasar pengubahan tingkah laku. Namun, jika kalian ingin menerapkan reinforcement ini untuk mengubah tingkah laku orang lain, kalian perlu memperhatikan beberapa aspek ya teman-teman. Yang pertama adalah kalian perlu menyeleksi perilaku yang akan ditingkatkan. Nah, ini penting untuk mengetahui apakah perilaku tersebut benar-benar menyimpang atau enggak. Nah, sebagai contoh tadi, kalian yang enggak terbiasa cuci piring selesai makan, kan diomelin sama ibu. Nah, kalau itu memang kebiasaan buruk, berarti itu benar-benar tepat kita pilih untuk diberikan reinforcement agar perilaku yang lain meningkat. Aspek yang kedua adalah kalian perlu mengetahui reinforcement apa sih yang sesuai. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui reinforcement itu sesuai atau enggak? Tentu kalian perlu mencari tahu beberapa hal. Contohnya adalah apa sih yang disukai seseorang? Atau mungkin ketika kalian mau nerapin reinforcement ini pada peserta didik ya. Contoh ini, si A itu suka apa sih? Kemudian apa saja yang tidak disukai. Nah, kalau misalkan di dalam kelas tuh anak ini suka bermain apa, kalau jam istirahat, kalau belajar dia suka belajar apa sih yang tidak disukai ketika di dalam kelas, apa sih yang tidak disukai ketika bermain. Nah, mungkin itu bisa kalian gunakan sebagai informasi atau sebagai bahan reinforcement yang akan kalian gunakan. Jadi sebagai bahan reinforcer ya teman-teman. Lalu tipsnya apa sih biar berhasil kalau kita mau nerapin reinforcement? Tentu itu tadi yang perlu kita ingat-ingat ya teman-teman. Jadi kalau kita memilah apa yang disukai dan yang tidak disukai seseorang itu harus sesuai. Karena apa? Apa yang disukai seseorang, nah itu merupakan informasi yang akan kita gunakan sebagai positive reinforcer. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau nerapin negative reinforcement, kita harus tahu apa yang tidak disukai. Karena itu akan kita gunakan sebagai bahan negative reinforcement-nya. Nah, selanjutnya ketika kita nerapin reinforcement, kita harus langsung memberikan reinforcement itu atau bahan reinforcer-nya secara langsung ketika perilaku itu muncul. Sebagai contoh, kalian mau memberikan pujian kepada anak-anak, kepada peserta didik ketika mereka itu berhasil melakukan tugas di dalam kelas. Atau mungkin kalian memberikan perintah kepada peserta didik itu untuk tampil di depan kelas. Ketika mereka sudah tampil di depan kelas, berarti kalian harus secara langsung memberikan pujian. Atau kalian harus secara langsung memberikan motivasi. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian ingin menerapkan negative reinforcement, bahan negative reinforcement itu atau negative reinforcer itu tadi harus segera kalian berikan setelah perilaku itu muncul, agar perilaku yang ingin kita kuatkan itu akan muncul di kemudian hari. Selanjutnya, kalian harus konsisten ya dalam memberikan reinforcement. Contoh, jika perilaku tertentu itu harus dirubah, harus kalian berikan reinforcement, maka ya sudah, perilaku itu harus dirubah. Contohnya adalah tadi, kalau menurut kalian tidak mencuci piring selesai makan itu merupakan perilaku buruk yang harus dirubah, berarti ya sudah, itu kita tetapkan sebagai perilaku yang wajib kita rubah. Ketika si anak melakukan hal demikian, berarti kita harus rajin memberikan reinforcement secara langsung setelah anak tersebut
selesai melakukan tindakan yang tidak kita inginkan. Nah, yang terakhir, kalian juga perlu ngasih penjelasan kepada si subjek kalau perilaku tersebut perlu mereka tingkatkan. Sebagai contoh, kalau misalkan perilaku itu merupakan perilaku yang menyimpang, kalian juga perlu menjelaskan kepada mereka kalau perilaku itu nggak baik, harus melakukan tindakan lain yang lebih baik. Nah, begitu juga sebaliknya, kita perlu ngejelasin kepada mereka kalau perilaku tertentu itu merupakan perilaku yang baik, sehingga perlu ditingkatkan. Nah, bagi kalian yang subjeknya anak-anak, tentu kalian sangat penting ngejelasin ini. Karena apa? Anak-anak itu kebanyakan dari mereka kesulitan memahami suatu hal yang berkaitan dengan norma. Oleh karena itu, sangat penting kita memberikan penjelasan kepada mereka. Oh iya, tentunya ketika kalian memberikan penjelasan kepada anak-anak, gunakanlah kalimat yang sederhana, yang mungkin lebih mudah mereka pahami, agar tentunya lebih cepat mereka pahami dan juga target perilaku yang akan kalian tingkatkan itu lebih cepat tercapai. Baiklah, itu tadi sekilas pembahasan tentang reinforcement ya teman-teman. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis langsung di komentar. Atau kalian juga bisa kirim melalui email yang tertera di deskripsi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat selalu ya teman-teman. Semoga kalian tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.